Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Renungan Harian Online GSJA Sword Generation Ministry. Dan pada pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan yang berjudul Merosot. Renungan ini saya ambil dari pengalaman saya. Beberapa waktu lalu saya dan keluarga sempat pergi berlibur ke kota Bandung. Tepatnya kami menginap di Lembang. Dan memang sudah ada rencana untuk pergi ke beberapa tempat selama ada di sana. Sampai suatu malam kami memutuskan untuk pergi ke sebuah kafe di daerah Lembang juga, yang menurut informasi yang kami baca di internet, informasi yang ada bahwa kafe itu adalah kafe yang bagus pemandangannya, sehingga kami berencana pergi ke sana. Karena tidak pernah ke sana sama sekali, tidak tahu jalan, maka saya menggunakan aplikasi penunjuk arah untuk bisa sampai di lokasi tersebut. Ya, seperti yang kita tahu bahwa aplikasi penunjuk arah terkadang tidak selalu akurat, dan itu yang pada saat malam itu terjadi kepada kami. Jadi kami mengikuti arah dari aplikasi ini, ya, sampai kami itu masuk ke sebuah jalan sempit gitu ya. Sebuah jalan sempit dan hanya bisa dilalui oleh satu kendaraan saja. Dan kemudian semakin kurang penerangan di sana gitu. Jadi semakin gelap gitu, dan kanan kiri hanya ada pohon. Pohonnya tinggi, saya nggak tahu itu jenis pohon apa. Kemudian kami sebenarnya sudah mulai ragu apakah ini kita berada di arah yang benar atau tidak gitu. Sampai akhirnya kami mencoba terus naiki jalan sempit itu, dan wah, saya rasa tidak bisa kita lanjutkan perjalanan gitu, karena cukup berbahaya, sudah malam gitu kan. Akhirnya karena itu jalan hanya satu mobil, hanya satu kendaraan, kami tidak bisa putar balik, sehingga yang saya hanya bisa lakukan adalah mundur, saudara. Dan itu ada di posisi tanjakan memang. Nah, saya ambil langkah untuk mundur. Karena itu setelah dari pertigaan kami naik ke atas, baru saya mundur. Saya pikir ya udah, saya akan turun lagi ke melalui pertigaan yang tadi gitu. Tetapi saat saya mau turun, tiba-tiba ada orang asli sana gitu ya kan, dua anak muda pengendara motor dari arah atas. Mereka buru-buru turun, kemudian bilang stop bang, stop gitu. Dan saya refleks stop gitu, saya buka kaca. Kemudian si dua anak muda tersebut bilang, bang, jangan ini, jangan turun lagi, itu udah curam gitu. Jadi saya nggak sempet turun untuk melihat, saya hanya tahan rem dan angkat rem tangan gitu, dan langsung buru-buru keluarga saya itu cari batu supaya bisa ngeganjel mobil gitu. Dan ya, singkat cerita, kami berhasil melalui jalan tersebut, dan kami kembali dan mencari tempat makan yang lain. Dan kami bersyukur masih ada dua pemuda yang datang untuk mengingatkan agar saya tidak terus turun. Karena ketika saya terus turun, saya yakin kami akan terperosok gitu, karena itu di bawahnya cukup curam. Setelah berhasil putar balik, saya lihat cukup curam, dan ya di bawah itu benar-benar udah jurang ke sawah orang gitulah ya. Dan wah, saya nggak tahu yang terjadi apabila tidak ada dua pemuda tersebut. Setelah itu sambil jalan pulang gitu ya kan, saya berpikir gitu kan, apa yang terjadi jika tidak ada dua pemuda tersebut. Lalu kemudian juga Tuhan mengingatkan saya bahwa
ya itu adalah salah satu bentuk kebaikan Tuhan bagi saya dan keluarga. Tuhan masih melindungi. Namun mari kita lihat lebih jauh. Apabila hal ini terjadi dalam lingkup kerohanian kita secara pribadi, apa yang harus kita perbuat? Tidak jarang Tuhan menggerakkan orang lain atau dengan cara Tuhan sendiri seringkali menegur kita ketika kita sudah akan terperosok di dalam kerohanian kita gitu. Semakin jauh daripada Tuhan, dengan semua sifat-sifat kedagingan kita, dengan semua keinginan-keinginan daging kita, itu yang membuat kita terus jauh daripada Tuhan. Dan Tuhan hanya mengingatkan sangat simpel. Tuhan banyak gunakan cara-caranya untuk bisa mengingatkan kita anak-anak Tuhan agar sampai kita jangan terperosok. Tetapi acap kali kita sebagai anak-anaknya tidak mengindahkan teguran-teguran tersebut. Kenapa ketika kita, contohnya seperti saya, ada di dalam situasi seperti tadi, sedikit lagi terperosok, ketika diingatkan orang, saya langsung berhenti. Apakah karena kondisi darurat yang cukup real di depan mata kita, makanya kita cukup aware ketika ada orang yang melakukan teguran pada kita? Sementara ketika kita bicara hal kerohanian, kemerosotan itu tidak nampak nyata. Karena ketika kita merosot secara rohani, mungkin tidak ada dampak serius secara fisik, ya kan? Tidak luka-luka, kita tidak luka-luka, badan kita nggak akan apa-apa. Beda dengan ketika saya terperosok di jurang, ya otomatis kita akan luka-luka, kerugian finansial, mobil rusak, dan sebagainya. Keluarga pun bisa luka-luka. Tetapi rohani, apakah kita merasakan sakit yang sama? Tentu tidak. Apa karena itu makanya kita tidak mengindahkan ketika Tuhan menggunakan berbagai cara untuk mengingatkan kita, menegur kita agar kita tidak terperosok jauh, semakin jauh daripada Tuhan. Dan satu pelajaran yang sangat berharga, saudara, adalah baiknya bagi kita adalah selalu mendengar setiap teguran Tuhan, apapun bentuknya, oleh siapapun. Dan firman Tuhan yang saya ambil pada pagi hari ini adalah Matius 26 ayat yang ke-41. Firman Tuhan berkata seperti ini, "Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Saudara, kemerosotan rohani tidak menimbulkan dampak secara langsung kepada fisik kita. Mungkin tidak berdampak kepada finansial kita, keadaan ekonomi kita, atau bahkan hal-hal lain yang merugikan kita sebagai manusia secara fisik. Tetapi ingat saudara, hal yang harus kita pikirkan bukan hanya hal ketika kita hidup di dunia ini, tetapi bagaimana kita setelah kita mati. Firman Tuhan juga berkata bahwa pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan hanya yang ada di bumi, saudara. Kita di bumi hanya sementara. Kalau kita di bumi saja hidup, ketika ada orang menegur kita, saat kita ingin jatuh, terperosok ke dalam jurang, kita bisa angkat rem. Kita langsung berhenti. Kita langsung mencari cara untuk kita bisa kembali ke jalan yang benar. Mengapa tidak hal yang sama kita lakukan ketika itu terjadi dalam kondisi kerohanian kita? Malam hari ini, pada pagi hari ini saudara, biarlah renungan ini boleh menguatkan dan menegur kita semua, dan kita semua harus berbalik di jalan yang benar. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang baik, terima kasih atas kebaikan-Mu. Terus tegur kami Tuhan, agar kami boleh senantiasa berjalan di jalan yang benar. Kami siap menerima teguran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.